Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah, terima kasih kesempatannya dalam rangka memperingati Milad IP yang ke-9, juga Milad IP Garut yang ke-5. Kita bisa sharing tentang food preparation. Kenapa ini sangat penting buat kita, khususnya ibu-ibu? Karena memang tiap hari kita bergelut dengan makanan. Apalagi masa pandemi sekarang, kita harus keluar, kemudian memberi bahan makanan dalam jumlah banyak. Nah, nanti makanan yang dibeli bagaimana? Apakah nanti kesegarannya tetap terjaga, atau misalkan ada berubah warna, atau misalkan kita terlalu banyak membeli bahan makanan akhirnya kebuang karena busuk atau layu. Nah, kita cari cara yang efektif dan praktis untuk bisa mengatasi itu semua. Jadi apa sih sebenarnya food prep itu? Food prep itu adalah kegiatan menyiapkan makanan untuk jangka panjang. Nanti jangka panjangnya apakah mau seminggu, 2 minggu, 3 minggu, atau sebulan, itu tergantung planning kita. Biasanya ada proses membersihkan, mengupas, memotong, atau mencampur bahan masakan. Untuk apa? Nanti untuk menjaga kesegaran bahan masakan dan juga membantu mengurangi limbah makanan atau food waste. Nah, kemudian apa sih tujuannya? Yang pertama itu menyingkat waktu memasak karena bahannya sudah kita siapkan sebelumnya. Yang kedua itu hemat. Kenapa hemat? Karena nanti bahan makanan yang kita beli itu akan terjaga kesegarannya, otomatis tidak akan banyak yang terbuang. Yang ketiga itu teratur. Kenapa teratur? Karena dengan food prep, kulkas kita akan selalu tertata rapi. Kita akan mudah mencari makanan, kemudian memantau mana yang harus didahulukan, mana yang sudah layu, makanan mana yang stoknya akan habis, itu akan mudah terlacak. Nah, kemudian yang keempat adalah semakin semangat dalam memasak. Dan yang kelima ada relaksasi. Kenapa relaksasi? Karena saat food prep itu ada saatnya me time. Kalau saya sih memang merasakan, me time-nya itu di saat kita melakukan food prep, dimana kita ada rasa kebanggaan harus menyiapkan, memasukkan ke wadah, kemudian menata di kulkas. Apalagi kebahagiaan yang tidak bisa digambarkan itu di saat kita melihat kulkas itu sudah rapih, penuh, dan tertata. Itu akan jadi kebahagiaan tersendiri. Nah, apa saja bahan yang bisa di food prep? Pada dasarnya semua bahan itu bisa di food prep, cuma nanti akan treatmentnya lain-lain untuk tiap jenisnya. Nah, kemudian alatnya pisau, talenan, tisu atau kain atau kertas atau lap bersih, ada wadah tertutup, kemudian saringan, dan baskom atau salad bowl. Metodenya nih, metode food prep ini metode untuk daging dan ikan atau seafood. Kalau untuk daging sapi ini tidak perlu dicuci ya, nanti kita hanya membuang kotorannya saja. Nanti simpan proporsi di freezer, kemudian kita bisa gunakan sesuai kebutuhan. Kalau untuk daging ayam ini harus dicuci bersih dulu, kemudian simpan proporsi, kemudian masukkan freezer. Jangan lupa pakai potongan jeruk nipis. Begitupun untuk ikan atau seafood, sama cuci bersih dulu, bisa dilumuri jeruk nipis atau nanti dimasukkan potongan jeruk nipis juga. Misalkan kalau nanti akan segera dimasak, ya nggak usah dimasukkan ke freezer, simpan di rak bawah saja. Nah, kemudian bagaimana dengan sayuran? Kalau sayuran itu nanti kalau saya begini, bisa nanti kita sayurannya itu dicuci bersih, dikupas, jangan lupa dikeringkan. Atau kita hanya mengkibas-kibas kotornya saja, jadi hanya memotong saja, dimasukkan ke wadah, langsung dimasukkan ke kulkas. Nah, jangan lupa nanti wadahnya itu harus dialasi oleh tisu atau kain. Nah, kebetulan kalau saya di rumah tidak punya tisu, jadi saya biasanya pakai kertas biasa. Kalau ngeprint misalkan ada yang salah, nah itu biasa suka dipakai untuk alas food prep. Kalau buah sama, simpan di wadah tertutup, simpan di laci bawah. Daun bawang, iris, cuci bersih, keringkan, dan simpan di freezer. Nah, kalau untuk daun bawang dan seledri, kalau yang biasa saya lakukan, kalau misalkan saya beli banyak, itu dicuci bersih dulu, kemudian dikeringkan, kemudian dipotong-potong, masukkan ke freezer. Nanti tipsnya, masukkan dulu 15 menit ke freezer,
keluarkan, kemudian kita kocok-kocok. Kemudian setelah itu kita masukkan kembali ke dalam freezer. Untuk apa? Untuk supaya nanti si daun bawangnya itu tidak menyatu, jadi berpisah gitu. Kalau untuk tempe sama, intinya simpan di tempat tertutup. Kalau untuk tahu ini di saat memasukkan ke kulkas kita bisa tambahkan air dulu. Kalau misalkan kita mau dalam kondisi waktu lama tidak akan memasak, boleh nanti si airnya itu diganti tiap 2 hari sekali. Nah, kalau untuk bawang bawang merah ini, bawang putih, kemudian kentang, ini bagusnya disimpan di suhu ruangan. Nah, sekarang bagaimana kalau rempah-rempahan? Kalau untuk rempah-rempahan, yang biasa saya lakukan itu biasanya cuci bersih dulu, semuanya cuci bersih, kemudian potong-potong sesuai yang kita pakai biasanya. Nah, cuci bersih, potong-potong. Kalau untuk masuk kulkas, saya biasanya tidak dilapisi kertas, tapi kalau misalkan masuknya kulkas bawahnya itu di bawah di kontainernya itu dilapisi kertas dulu, kemudian tutup rapat, masukkan ke kulkas, itu akan lebih awet. Begitupun daun salam dan daun jeruk. Nah, kalau untuk bumbu halus, biasanya ada beberapa ibu-ibu yang biasanya stok bumbu halus, termasuk saya. Kebetulan anak-anak itu tidak suka bawang-bawangan, jadi untuk meminimalisir supaya masakan kita tetap enak, ada bawang-bawangnya, saya haluskan, kemudian ditumis setengah matang atau matang. Jadi nanti pas saat kita mau pakai tinggal celung saja. Kemudian dinginkan, masukkan ke wadah kaca tertutup, atau bisa juga sih wadah plastik. Cuma kalau plastik itu biasanya suka meninggalkan noda, jadi bagusnya di jar saja di kaca. Simpan di kulkas bawah biasanya 7 hari. Kalau saya kadang sebelum 7 hari sudah habis. Nah ini tips menyimpan nih. Tadi kan kita bagaimana metode menyimpan untuk daging, sayuran, rempah-rempah. Nah, sekarang bagaimana tips menyimpannya? Yang harus diingat dalam menyimpan sayuran dan buah, itu simpan harus dalam kondisi kering. Jikalau nanti kita tadi mencuci ya, misalkan kita mencuci dulu nih sayurannya, di saat menyimpan itu harus dalam kondisi kering. Kenapa? Karena nanti dikhawatirkan akan cepat busuk. Nah, makanya saya untuk beberapa sayuran tertentu saya tidak mencucinya dulu, tapi dipotong-potong saja, nanti dicucinya pas akan dipakai saja. Nah, kemudian hindari suhu ekstrim. Misalkan untuk menyimpan sayuran dan buah, usahakan itu tidak disimpan di freezer, tapi di chiller saja di pintu bawah. Kemudian lapisi dengan tisu atau kertas. Nah, ini yang harus wajib dilakukan, itu harus dilapisi dengan tisu dan kertas. Untuk apa fungsinya? Ini untuk menyerap air supaya justru air itu yang nanti akan menyebabkan kebusukan. Nah, yang keempat adalah kita harus ambil sesuai kebutuhan. Makanya diusahakan kalau misalkan menyimpannya dalam jangka panjang, banyak, misalkan simpan saja per porsi. Yang kelima adalah cek kesegaran bahan makanan tiap 2 hari sekali untuk memastikan bahwa sayuran yang kita simpan itu bagus, bisa dicek. Tapi misalkan kalau kita melakukan food prep per minggu, karena kita misalkan contoh bahan masakannya banyak, kadang saya tidak pernah mengeceknya karena kita akan terlihat, ini udah layu, berarti itu harus dimasak lebih dulu gitu ya. Nah, kemudian untuk daging, tips menyimpan daging itu simpan di freezer, harus dibungkus dengan freeze bag atau wadah tertutup rapat, dan usahakan simpannya per porsi sesuai kebutuhan masak. Yang ketiga adalah cairkan dengan cara yang aman. Nah, ini kadang yang banyak orang mungkin belum tahu, di saat akan mencairkan makanan yang di freezer itu tidak boleh langsung keluar, tetapi 12 jam sebelum dipakai kita turunkan dari freezer ke kulkas bawah. Misalkan besok mau dipakai, berarti diturunkan dulu baru dipakai gitu. Nah, tips dan trik food prep. Nah, sekarang misalkan kita sudah yakin nih kita mau melakukan food prep. Hal apa sih yang harus kita lakukan pertama kali di saat kita memutuskan untuk food prep? Ya, yang pertama adalah buat meal plan. Ini yang paling penting kalau menurut saya. Jadi sebelum kita belanja ke pasar, yang harus kita lakukan pertama adalah buat meal plan. Kalau saya biasanya lakukannya per minggu. Jadi buat meal plan per minggu. Jadi nanti di saat kita akan ke pasar, kita akan belanja sesuai dengan meal plan yang sudah ditentukan. Sehingga
akan fokus ke yang kita beli saja. Nah, kemudian jangan lupa lakukan food prep itu segera setelah kita pulang belanja. Sekalian tadi relaksasi ya, me time. Jadi setelah pulang dari pasar lakukan food prep. Kemudian siapkan 2 talenan dan 2 pisau yang berbeda untuk daging-dagingan dan sayur-sayuran. Nah, sayur atau buah. Jadi teman-teman, nanti di saat kita mau melakukan potong-potong, usahakan talenan dan pisau buah-buahan khusus. Talenan dan pisau sayuran juga daging juga khusus. Untuk apa? Ini untuk menghindari kontaminasi silang. Inilah yang nanti bisa mengakibatkan bakteri tumbuh. Jadi kita buat terpisah untuk daging dan sayur. Kemudian wadah yang digunakan food prep itu adalah wadah plastik tertutup rapat. Jadi di saat kita menyimpan itu wadahnya harus tertutup rapat. Kemudian simpan bahan makanan utama sesuai porsi 1 kali masak agar tidak keluar masuk. Nah, makanya diusahakan kalau misalkan kita masaknya sedikit-sedikit, usahakan kita menyimpan bahan makanan itu untuk 1 kali pakai supaya proses diprosesnya tidak berkali-kali. Jadi keluarin, ini terlalu banyak, masukin lagi. Kalau kita sudah simpan per porsi, insya Allah itu makanan tidak akan keluar masuk kulkas. Kemudian first in first out. Nah, yang pertama masuk itu berarti yang pertama keluar. Atau misalkan kalau tidak seperti itu, kita lihat saja nanti mana sih yang sudah layu, berarti masak duluan. Meskipun misalkan di meal plan hari Senin itu belum masak ini nih, tapi kita lihat stok stok makanan sudah agak layu, berarti itu didahulukan. Yang penting meal plan itu acuan kita saja, tidak kaku, tidak harus selalu sesuai meal plan. Kemudian ketika akan digunakan keesokan harinya, bahan makanan di freezer itu diturunkan ke kulkas bawah dulu saat malam hari sebelum tidur, lalu paginya dikeluarkan dari kulkas baru diolah. Nah, jadi tadi untuk menghindari cuaca ekstrim itu dari freezer turunkan ke bawah baru diolah. Terus bagaimana kalau kondisinya misalkan kita itu ngedadak rusuh, ternyata bahan makanan masih di freezer. Nah, tipsnya itu di saat kita dalam kondisi ternyata tidak persiapan, si makanan tidak diturunkan, makanan yang kita keluarkan dari freezer itu dialirkan di air mengalir. Terus aja simpan di air mengalir, jangan sampai airnya diam tapi terus mengalir. Nah, ini ada contoh meal plan yang saya lakukan, tapi ini saya lakukan ini buat saat itu dalam kondisi puasa. Jadi saya ini buat meal plan saat buka. Nah, mungkin itu ya teman-teman, insya Allah nanti kita sharing dari teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.